Ya, sahabat Sonora yang ada di Pontianak, Palangkaraya, Gorontalo, Samarinda, kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Batam, ya, kemudian di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang, Padang, Aceh, kemudian Anda yang ada di Lampung, di Bali, kemudian yang ada di Bandung, ya, kemudian Purwokerto, Solo, Cirebon, dan juga Semarang. Nah, kebayang nggak kalau tadi kota-kota yang saya sebutkan semuanya pagi hari ini, itu coba deh Anda menjawab dengan bahasa Anda masing-masing. Ya. Apakah kita bersaudara? Jawabnya dengan bahasa daerahnya Anda masing-masing gitu. Itu aja udah menggambarkan betapa kayanya kita. Betul. Gitu ya. Nah, Pak Arfan, balik lagi ke soal apakah kita bersaudara. Tadi Bapak mengatakan bahwa faktornya sebenarnya adalah faktor terbesarnya baik dari luar maupun dari dalam, budaya apapun yang masuk dan sebagainya, ujungnya adalah muarnya karena gagal paham. Iya. Ya. Karena frekuensinya ini nggak sama. Betul. Nah, tapi kalau dari catatan Bapak, ya apa yang bisa kita ingat? 17 Agustus itu kan momen yang luar biasa yang dimana pada saat itu kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mungkin karena kita nggak ada di situ kali ya, jadi kita menganggapnya tidak terlalu serius-serius banget lah ya. Betul. Yang berjuang pada saat itu juga mungkin ya buyutnya kakek saya bahkan mungkin gitu. Betul. Pak Arfan, apa sih kalau menurut Bapak yang waktu itu menyatukan Indonesia, ya, yang kita sebut Indonesia ini sampai kemudian bisa berjuang sedemikian gigihnya begitu? Apa karena musuhnya jelas atau gimana? Ya, salah satunya itu ya. Jadi ketika kita punya musuh yang jelas, musuh yang dari luar itu kan jelas ya, itu akan membuat kita bersatu gitu. Makanya yang namanya perang, ada bagusnya juga sih sebetulnya perang melawan penjajah itu ya. Karena dengan adanya perang melawan penjajah itu, nasionalisme kita bangkit gitu. Karena kita merasa kita diserang kan, karena kita diserang maka kita bersatu. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi musuh masalahnya. Sehingga akhirnya orang mencari-cari musuh. Ini juga karena karena bantuan dari setan juga sih sebetulnya ya. Yang apalagi setan di era milenial ini kan, yang selalu tugasnya adalah memperbanyak jumlah followernya kan begitu. Betul. Itu. Cara kerjanya juga sangat apik dan rapi. Ya. Karena kalau dia punya kelas webinar kita pengen masuk nih. Nah, iya. Cara merayu dan menjatuhkan orang. Gitu. Dan cara memperbanyak jumlah follower gitu. Sehingga akun Instagramnya bisa verified gitu, seperti setan itu kan verified semua itu setan itu. Betul. Dia akunnya itu. Nggak butuh like banyak gitu ya. Tapi udah langsung benar-benar verified udah. Kayak gimana sih Pak cara kerjanya menghancurkan persaudaraan itu kalau dari catatan Bapak? Iya, dia justru masuk dari rumus Tuhan. Tapi rumus Tuhan itu kemudian diterjemahkan dengan cara dia gitu. Rumus Tuhan adalah apa? Tuhan menciptakan kita memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, supaya kita saling melengkapi, supaya kita saling mengenal, kan seperti itu. Itu rumus Tuhan. Nah, sama setan dimanfaatkan itu. Perbedaan itu dilihat sebagai sebuah ketika kita berbeda sama orang itu yang muncul adalah perasaan insecure. Oke. Benar nggak? Merasa bahwa ini ancaman begitu ya Pak ya? Awalnya mungkin bukan merasa ancaman, tapi insecure aja. Gini, kalau Mbak Ola bertemu dengan orang yang sudah sahabat dekat gitu, itu rasanya gimana? Feeling apa ya ketika bertemu itu ngobrol feeling itu? Feeling close ya, deket banget. Secure nggak? Nyaman. Merasa nyaman nggak untuk ngomongin apapun? Nyaman. Nah, kalau kita bertemu dengan orang yang serupa dengan kita, satu suku, satu agama, satu profesi, itu kita akan merasa lebih secure ngobrol karena kita tahu psikologisnya dia seperti apa. Benar nggak? Ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang beda suku, beda agama, beda latar belakang, beda generasi, beda profesi gitu, kita akan merasa insecure karena kita tidak tahu cara berpikir dia. Kita akan merasa secure kalau kita tahu cara berpikir orang itu. Dan cara berpikir orang itu kurang lebih sama dengan kita. Karena kita dipersatukan oleh sebuah background yang sama gitu. Nah, justru setan masuk dari situ. Jadi dengan adanya perbedaan ini, maka diciptakan insecurity oleh setan. Kita merasa tidak aman, tidak nyaman, dan sebagainya. Akhirnya kita perlu melindungi diri. Nah, bikin benteng. Nah itu. Melindungi diri itu gimana? Ya, ada orang yang seringkali berpikir daripada kita diserang, kita nyerang duluan gitu. Nah itu Mbak Ola. Akhirnya apa? Begitu kita melihat ada tanda yang beda saja, simbol yang beda saja, nggak nanya dulu ini apa sih, kan memalukan itu kalau seorang tokoh masyarakat ya nggak nanya dulu ini simbol ini maksudnya apa.
gitu. Nggak nanya dulu langsung membuat statement-statement yang meresahkan masyarakat. Itu kan memalukan gitu setelah dijelaskan bahwa oh simbol itu artinya begini gitu, bukan itu yang dimaksud gitu. Itu kan memalukan sesungguhnya. Kenapa? Kenapa tidak istilahnya menjaga hati gitu untuk tidak mengatakan hal seperti itu gitu, untuk tidak berprasangka yang buruk begitu. Oke. Itu aja maksudnya mereka seorang yang dianggap atau dipandang aja gagal paham ya. Betul, gimana followernya ya? Iya gimana followernya? Ya nggak aneh dong ya. Gimana followernya gitu? Iya. Ya kan yang namanya menjaga hati itu apa sih? Tanya dulu kalau ada sesuatu yang meresahkan, ada sesuatu yang tidak biasa gitu, kita tanya dulu. Kita istilahnya tabayun gitu. Tabayun. Istilahnya kita berprasangka baik, ya husnuzon. Ini maksudnya apa ya? Saya kok nggak paham nih gitu. Nah kan kalau nanya kan langsung dijelaskan kan sama yang membuat, kan seperti itu. Tapi kalau tidak bertanya, kemudian sudah ngomong kemana-mana dengan alasan bertanya. Kalau bertanya itu tidak harus di depan publik loh. Iya kan? Kalau bertanya langsung aja. Kalau misalnya gini, saya ada masalah sama Mbak Ola nih. Kok beberapa kali Mbak Ola tidak datang siaran misalnya gitu kan? Ya saya nanya aja sama Mbak Ola, kenapa? Kenapa saya harus tulis di Twitter misalnya? Nanya sama Mbak Ola tapi di Twitter. Atau nanya sama Mbak Ola tapi di Instagram misalnya. Kenapa begitu? Kenapa nggak nanya langsung? Iya. Kalau memang saya bersaudara, kalau mengakunya saudara, nanya langsung dong. Jangan kemudian nanya sama Mbak Ola tapi ngasih tahu 10.000 follower saya begitu. Itu apa maksudnya? Kan seperti itu. Ya. Itu Mbak Ola. Mau memberitahu kepada follower Bapak bahwa Bapak bertanya. Iya. Nah itu maksud saya. Oke, kita ke WhatsApp ya. Ada silakan. Pak di Jakarta. Ya kita bersaudara nih Pak Arfan. Kita bersaudara semua, kecuali dengan semua koruptor. Nggak mau nganggap saudara. Itu saudara loh. Itu saudara. Karena semakin kita mengatakan itu bukan saudara kita, semakin jauhlah dia dari nilai-nilai kebaikan. Bener nggak? Justru itu harus dirangkul. Karena dia sudah keluar dari orbit Mbak Ola. Orang yang sudah salah ya. Iya. Salah itu kan karena dia tidak paham kan sebetulnya kan, tidak paham bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu. Kita justru harus dirangkul itu. Itu orang pertama yang harus dirangkul, orang-orang yang melakukan kesalahan. Jangan dia semakin dijauhi, dia akan semakin tersesat gitu Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Baik, ada Butini di Yogyakarta. Kita tetap seduluran walaupun beda kahanan sakabehe, ora ono wong liya sing apik kejaba sedulure dhewe katanya begitu ya. Oke, ini bahasanya nggak ngerti saya juga ya. Kan tolong diterjemahkan loh, Mas. Tapi ini bayangin, ini baru satu bahasa gitu. Betul. Betapa kita sangat kayanya gitu. Betapa sangat kaya. Oke, dari Palembang ya. Ini ada Pagi Ayu Ola, pagi CR Pane, bahasa Palembang. Bahasa Palembang ya. Ya, kita saudara Galo asalnya Siko, lalu dengan kekuasaan Tuhan, kita Galo disebar sampai ke pelosok-pelosok dunia. Betul. Tapi banyak juga yang terpecah. Yang saya pegang sampai sekarang adalah kita harus ada manfaat dengan wong di sekitar kita. Betul. Entah sapopun, entah saudara, entah bukan gitu. Ini dari Pak Didi di Palembang. Setuju sekali Pak. Jawa ini Palembang ya, wong kita Galo. Oke. Dari Palembang lah kemudian kita jadi mengenal ada makanan yang namanya pempek. Iya. Kalau dari Jawa itu gudeg. Betul. Coba berarti Indonesia kan kaya sekali, iya. Kaya luar biasa ya. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari dari Pak Togar ya, yang ada di Lampung. Nah, selamat pagi Bung Arfan katanya dan Mbak Ola. Memprihatinkan memang saat ini begitu ya, karena persaudaraan kita saat ini benar-benar sedang diuji ya. Karena perbedaan membuat banyak meruncingnya dan kemudian ada pertikaian baik di sosial media maupun di kehidupan kita. Nah, menurut Bapak apakah ini butuh peran pemimpin yang sangat kuat karena pemimpin yang sekarang dianggap tidak terlalu kuat, atau sebenarnya juga masyarakat harus berperan? Kita jawab nanti di sesi berikutnya. Siap, Ola. Pak Togar, sabar sebentar, kami jeda sesaat dan yang lain kami tunggu untuk Anda menjawab pertanyaan kami, apakah kita bersaudara. Tadi bahkan Pak Arfan mengatakan bahkan koruptor itu pun saudara kita begitu ya. Dan tugas kita nih, orang-orang di sekitar kita, tugas kita yang berarti kita kalau kita mengatakan dia bukan saudara, artinya kita nih sebenarnya kita mengaku kita orang baik gitu kan. Betul. Berarti peran orang baik itu
dibutuhkan lebih maksimal lagi. Dan saudara yang terbaik nanti, yang paling indah itu adalah saudara dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Itu Mbak Ola. Kami jeda sesaat, semuanya sahabat saudara, untuk satu sesi yang lepas tangan gitu. Iya, ya, balik badan ya. Iya. Okay. Jangankan pemimpin ya, Tuhan saja, kehendak Tuhan saja bisa dibatalkan sama kehendak manusia, benar nggak? Karena manusia diberikan free will ya. Betul, kan jangan apalagi pemimpin, kehendak Tuhan loh. Tuhan bilang kamu itu saudara, kamu dijadikan ini bangsa Indonesia. Ada sekian ratus suku, sekian ratus bahasa dan sebagainya. Itu kehendak Tuhan loh. Itu kan ada maksudnya. Itu saja bisa dibatalkan sama manusia yang mengatakan enggak. Kita nggak bersaudara, kita nggak pernah milih dia kok jadi saudara kita gitu. Lah Tuhan akan bilang memang bukan kamu yang milih, memang aku yang pilihin. Aku yang pilihin itu sebagai saudara kamu. Itu ada maksudnya. Gitu. Nah, kalau kehendak Tuhan saja bisa dibatalkan sama kehendak manusia, apalagi cuman soal kehendak pemimpin. Kecil sekali pengaruhnya pemimpin itu gitu. Yang sangat berperan adalah setiap kita ini harus betul-betul menyadari bahwa kita itu menjadi bangsa Indonesia sekarang ini, ya siapapun yang ada dalam bangsa Indonesia itu adalah kehendak Tuhan yang membuat kita seperti itu, dan itu ada maksudnya gitu. Itu Mbak Ola. Iya. Nah, Pak Arfan, supaya kemudian kita nggak gagal paham lagi, apa sih menurut Bapak rumusnya lah gitu ya? Rumus happiness-nya supaya kita nggak gagal paham, bahkan kemudian kita bisa menghidupi perbedaan yang ada di sekitar kita ini. Iya. Seperti juga kalau kita bicara minggu lalu ya mengenai saudara kandung ya, sama, rumusnya sama, cuma ini dalam skup yang berbeda, yaitu connected. Connected. Inti dari persaudaraan itu adalah connect, terhubung. Nah itu sama seperti, analoginya adalah seperti bagian tubuh kita. Iya. Bagian tubuh kita ini ada yang sama nggak? Nggak ada. Nggak ada yang sama. Tangan sama kaki kan beda. Coba. Ya, betul. Tidak ada yang sama satupun. Ya, sepasang ada. Tapi sepasang pun kadang-kadang juga beda juga kan. Bentuknya sebetulnya tidak benar-benar persis sama gitu. Dan dibuat sepasang itu supaya berimbang kan sebetulnya. Tapi seluruhnya kan beda kan. Mata, hidung, telinga, mulut, lidah, gigi, tenggorokan. Banyak sekali tuh. Bahkan menyebutkannya saja kita tidak sanggup kadang-kadang gitu. Karena begitu banyaknya. Itu berbeda semua. Berbeda itu supaya apa? Saling melengkapi, saling membantu. Kalau semuanya tangan, mau ngapain? Semuanya mata misalnya begitu. Betul. Ya, semua bagian tubuh kita mata. Nah, bahkan ada nggak bagian tubuh yang lebih mulia dari yang lain? Nggak ada, semuanya memiliki fungsi yang bahkan tempat kita, gitu. Apakah tempat kita membuang kotoran itu lebih rendah, lebih hina daripada otak kita, tempat kita berpikir? Apakah begitu, Mbak Ola? Oke. Enggak. Ya, kalau dianggap lebih hina, misalnya gini, itu kan tempat buang kotoran, itu lebih hina itu. Yang mulia adalah otak kita yang berpikir. Coba kalau dia tidak ada, tempat buang kotoran itu tidak ada. Berarti kita apa yang terjadi? Kita bawa kotoran setiap hari. Setiap hari. Berarti semua bagian tubuh kita itu sama pentingnya, sama strategisnya. Nah, dan semua bagian tubuh kita itu kita baru dibilang sehat kalau kita apa? Kita rutin ya membuang kotoran. Kalau kita connect, kalau semua bagian tubuh kita itu connect. Kalau ada yang tidak connect itu namanya apa? Misalnya kok satu ketika, nauzubillah min dzalik ya, tangan saya kok kayaknya nggak berasa apa-apa. Nggak berasa. Dicubit apa, ditusuk apa nggak berasa. Berarti tidak connect. Berarti ada yang salah nih. Ada yang salah. Okay. Yang salah itu adalah tangan ini berarti harus disembuhkan gitu. Ada yang salah gitu. Nah, jadi kalau satu bagian sakit, dicubit aja coba. Kalau kita dicubit tuh semua akan terasa sakit kan? Padahal yang dicubit cuma tangan. Artinya apa? Itu connected, itu sistem Tuhan itu connected. Nah, manusia yang seringkali melakukan disconnection itu manusia. Disconnectionnya kenapa? Karena saya berbeda dengan Anda. Oke. Padahal justru karena berbeda itu kita harus terkoneksi. Karena berbeda. Pak, tadi di lagunya yang dibawakan oleh Tere ya, itu di situ ada kata-kata cinta, ya. Katanya cinta yang sebenarnya harusnya mempersatukan kita. Artinya mendasari kenapa kita terkoneksi. Tetapi seringkali kan dalam prakteknya, mohon maaf ini Pak Arfan begitu ya. Kalau kita bicara cinta selalu melulu ini bicara tentang hal-hal romantis antara laki-laki dengan perempuan. Betul, bagaimana kemudian kita memaknai cinta di dalam persaudaraan itu, Pak Arfan? Iya, jadi definisinya dulu. Cinta itu adalah apa? Cinta definisinya adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita.
Itu definisinya. Melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Tangan saya bagian dari saya bukan? Iya. Mata saya bagian dari saya. Kaki saya bagian dari saya. Kalau kita melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita akan menjaga nggak? Pasti kita akan menjaga. Karena kalau yang satu sakit, maka akan sakit semuanya. Nah, itulah yang namanya saudara, saudara. Satu udara. Ini kan satu udara nih kan? Tubuh kita ini kan satu udara kan? Satu frekuensi kan? Nah, sekarang masalahnya ada yang semuanya anggota tubuh kita baik-baik saja, kemudian ada orang yang mengatakan, oh kita dalam kondisi darurat. Itu benar apa enggak? Kok dia nggak sama ya? Kok dia beda ya? Kok dia beda sama yang lain ya? Kita sekarang ini sedang prihatin dalam karena pandemi COVID. Dia kok ngomongnya beda gitu. Beda sama yang lain. Berarti istilahnya kalau dalam anggota tubuh kita dia itu kebas gitu. Dia itu sudah tidak connect, berarti sudah menganggap dirinya tidak bersaudara. Nah, itu harus disembuhkan berarti. Jangan dijauhi juga, berarti orang itu harus didekati. Kenapa? Kok bagian tubuh ini kok kebas nih? Ini hanya satu bagian aja. Kenapa dia kok nggak merasa? Kok dia nggak merasa seperti itu? Apa dia kurang oksigen di bagian itu? Nah, mungkin. Berarti harus didekati kan, jangan dijauhi dong. Dijauhi tambah jauh lagi. Padahal dia kan bagian dari kita. Nah, itu yang namanya cinta, Mbak Ola. Cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari kita. Kalau orang lain adalah bagian dari diri kita tidak akan menghina orang, menzalimi orang gitu. Tidak akan melakukan itu. Pak Arfan, tanggal 17 Agustus itu kan tinggal beberapa hari ya. Ini sebenarnya kan sebuah seremoni, tetapi supaya kita nggak terjebak cuma seremoni yang kita rayakan tiap-tiap tahun sampai sekarang ini sudah 75 tahun gitu. Saya kalau ngeliatin film perjuangan bagaimana ya itu gambaran ya bagaimana dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang itu kayaknya apa ya? Saya tuh nggak kuasa gitu loh menahan nangis, sedih gitu ya, ternyata sedemikian ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan Pak Arfan, smart listener terutama, sahabat Sonora, dimulai dari diri sendiri ya, untuk menghidupkan kembali persaudaraan itu Pak Arfan? Ya, kita harus ngerti angka spiritual. Ini saya kasih satu kata kuncinya, angka spiritual. Angka spiritual itu berapa, Mbak? Angka spiritual ya? Kan angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, 10 gitu ya. Angka spiritual itu berapa? 9? No. Angka spiritual berapa? Kalau kita tahu angka spiritual aja. Bukan. Jadi angka spiritual itu berapa? 1. Tahu nggak kenapa? Karena kembali ke satu pencipta gitu? Iya. Mari saya jelaskan logikanya ya. Kalau saya bilang berdua, ada berapa orang? 2 orang. Bertiga? 3 orang. Ber-20? 20 orang. Ber-100? 100 orang. Bersatu? Oh iya ya. Bersatu. Berapa orang itu? 1. No. Bersatu. Unlimited ya? Unlimited. Itu angka spiritual, Mbak Ola. Angka spiritual itu 1. Bersatu. Coba. Kalau berdua tahu kita, ada 2 orang. Iya. Ber-1000, ada 1000 orang. Iya. Kalau bersatu unlimited ya? Unlimited. Ya. Itu indah banget loh ketika kita tahu arti bersatu itu. Indah banget. Jadi angka yang lain, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapapun itu just a number. Itu cuma angka doang gitu. Tapi 1 itu bukan angka. 1 itu sesuatu yang sangat spiritual karena dia menggambarkan siapa? Menggambarkan Tuhan sesungguhnya. Dan bersatu itu berapapun itu bersatu. Dan ketika kita bilang bersatu, kita sudah tidak bisa menghitung berapa orang. Saya merinding nih. Iya. Kita sudah tidak bisa menghitung berapa orang. Yang namanya bersatu, berapapun itu bersatu. Bersatu ya. Jadi yang perlu kita cari adalah itu, bersaudara itu adalah bersatu. Kalau kita tidak merasa bersatu, kita just a number. Kita tuh cuma statistik saja. Penduduk Indonesia berapa sekarang? 270 juta. Ya. Itu cuma number, cuma angka, cuma statistik. Tapi kalau kita bersatu, kita unlimited. Itu Mbak Ola. Baiklah smart listener dan juga sahabat Sonora, mari kita bersatu ya. Iya. Saya baru tadi langsung kepikiran yang Sumpah Pemuda ya. Ternyata jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun itu sudah dikumandangkan. Energinya, spiritnya udah dibangun gitu. Betul. Satu bahasa gitu ya, satu tanah air ya, satu bangsa ya. Jadi betul. satu.
Nah, yang paling indah itu Mbak Ola adalah kalau kita bisa bersaudara dalam kebaikan. Itu yang paling indah. Kenapa? Karena kita tidak punya apapun yang bisa mempersatukan kita selain kebaikan. Misal begini, kalau ada orang mengatakan saya saudara sebangsa, sesuku, itu biasa. Ada yang mempersatukan dia, yang kelihatan. Suku. Saudara seagama, ada yang mempersatukan dia. Agama. Iya kan? Saudara seprofesi, misal, ada yang mempersatukan dia. Tapi bayangkan ada orang yang beda suku sama kita, beda bahasa sama kita, beda agama sama kita, beda segalanya sama kita. Tapi kemudian kita bisa dekat sama orang itu, bisa merasa bersatu sama orang itu, bersaudara dengan orang itu. Tidak ada yang lain. Itu namanya saudara dalam kebaikan. Dan yang paling indah di dunia ini sesungguhnya adalah saudara dalam kebaikan. Baik. Itu Mbak Ola. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, tuntas sudah perbincangan kita pagi hari ini. Mari kita satukan diri kita bersama dengan semua saudara-saudara yang ada di manapun berada di Indonesia ya, dalam kebaikan. Dan kita tebarkan kebaikan. Mulai dari sekarang, mulai dari diri kita. Kami pamit. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Ya, selamat merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.